Orialabasyana, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Orialabasyana, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, syana, ya Rabba, ya Rabba. Kami nggak dapat berkata-kata apapun lebih lagi Tuhan. Karena kami terlalu kagum atas kebaikan Tuhan. Kami terlalu kagum akan apa yang Kau perbuat buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat segala yang Kau perbuat buat hidup kami. Orialabasyana, ya Rabba, semua karena kebaikan, semua karena anugerah-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Syanda ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Kami tidak dapat balas segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan atas setiap kami. Pemeliharaan-Mu yang ajaib, pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa sepanjang tahun 2021 ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun 2021. Beberapa bulan, berapa minggu kami akan akhiri tahun 2021. Kami melihat penyertaan Tuhan dahsyat buat hidup kami. Pemeliharaan Tuhan ajaib buat hidup kami. Dan kalau Engkau menyertai kami tahun-tahun sebelumnya, kami sangat percaya Engkau menyertai kami di tahun yang akan datang. Di tahun-tahun ke depan sana, kami akan melihat penyertaan Tuhan semakin dahsyat, semakin ajaib, semakin heran. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak buat hari ini kalau kami boleh ibadah kembali secara online. Semua oleh karena kasih anugerah, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, pada saat kami buka hati kami persiapkan hati kami, di situ ada hadirat Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan yang turun atas setiap kami. Roh Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Di mana ada hati yang lapar, di mana hati yang haus, di situ pasti ada roh Tuhan yang tercurah. Biarlah hari ini, pagi ini, kami buka hati kami persiapkan hati kami sebagai tanah yang kering, yang siap untuk ditabur setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga sungguh hari ini, di hari yang penuh berkat atas setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Untuk kami boleh mendengar apa yang isi hati Tuhan. Lebih lagi, urapi hamba-Mu yang nggak ada apa-apanya ini. Pakai melebih hamba untuk menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, selamat pagi semua. Tuhan Yesus berkati. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Ya, nggak terasa ya saudara ya, hari ini kita di bulan November. Ya, artinya kurang lebih 6 minggu lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Ya, kalau kita flashback sejenak di tahun 2021, kita lihat betapa begitu menakutkan seolah-olah. Ya, pandemi belum berakhir, ya keadaan masih belum pulih. Tetapi kalau kita lihat sejenak bagaimana pemeliharaan Tuhan sampai hari ini kita ada, sampai hari ini kita masih hidup, sampai hari ini kita masih makan yang layak. Semua oleh karena anugerah Tuhan, semua oleh karena pemeliharaan Tuhan, semua oleh karena berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan buat setiap kita semua. Haleluya. Saya percaya Dia Allah yang baik, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang ajaib buat setiap daripada kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Setiap orang-orang yang percaya dan berharap ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saya pribadi, saya terlalu yakin dan percaya. Bapa saya, Yesus Kristus Tuhan, yang akan memenuhi segala keperluan, dan Tuhan saya Yesus Kristus yang pasti akan memelihara kehidupan saya. Kita punya Bapa yang sama. Saya percaya saudara juga pasti akan mengalami hal yang sama. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, ya akhir tahun ini, ya kita lihat pandemi sepertinya belum berakhir. Ya kalau kemarin saya baca lagi berita di beberapa negara di Eropa itu mulai ada peningkatan kasus lagi yang baru dan lain sebagainya. Kita nggak tahu sampai kapan ini berakhir. Tetapi sekali lagi saya hanya mau kasih ingat buat setiap daripada kita, termasuk saya sendiri juga, mengingatkan bahwa kita tidak tergantung sama keadaan dan situasi yang boleh ada. Kalau sampai stop pun ya kita berharap, kita berdoa tidak lagi ada gelombang pandemi yang ketiga di Indonesia, di segala bangsa. Tetapi kalau itu pun terjadi, percayalah, pemeliharaan Tuhan pasti tetap sempurna atas setiap daripada kita. Kita tidak dipengaruhi oleh keadaan yang ada. Kita dipengaruhi oleh seberapa kita mau percaya dan pegang janji Tuhan atas setiap kehidupan kita. Itu yang akan membedakan kita dengan orang-orang di luar sana. Haleluya, haleluya. Saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya akan membahas mengenai
to do more, istilahnya. Ya, melakukan hal yang lebih. Ya, ini yang menjadi kunci buat kita anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita kita baca setiap kejadian atau mujizat yang Tuhan kerjakan, Tuhan itu nggak pernah bikin yang pas-pasan. Ya, jadi firman ini saya dapat waktu kemarin saya pulang dari Bandung, ya saya dalam perjalanan di tol, ya seringkali Tuhan kadang-kadang itu kasih rema, Tuhan secara dalam hati itu berkomunikasi gitu ya. Jadi sekali lagi yang saya mau katakan bahwa untuk kita komunikasi sama Tuhan itu nggak terbatas di tempat. Wah, saya harus dengar suara Tuhan di ruang doa. Wah, saya harus dengar Tuhan waktu saya lagi keadaan baca firman atau ya itu sih oke, no problem. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan bicara itu nggak terbatas dimanapun. Mungkin waktu kita berkendara, waktu kita sedang Tuhan itu bisa berbicara. Dan firman ini saya dapat kemarin malam waktu saya jalan pulang dari Bandung, ya, karena saya harus ibadah, saya harus hadir di Zoom. Jadi kami pulang kemarin malam dari Bandung, dan di perjalanan di tol itu hujan sepanjang jalan dari Bandung ke Jakarta itu full hujan lebat semua, ya, terus itu hujan besar sekali. Dan dalam perjalanan itu Tuhan bicara mengenai hal ini, to do more. Ya, lakukan sesuatu yang lebih dari biasanya, lebih dari apa yang standar. Ini yang Tuhan mau buat kita hari-hari ini. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa waktu Tuhan Yesus kerjakan sesuatu buat kita, buat orang-orang percaya, Tuhan Yesus tidak pernah kasih yang pas. Tuhan Yesus tidak pernah kasih yang standar. Tuhan Yesus pasti kasih yang di atas standar. Ya, coba kalau kita perhatikan setiap mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan, itu nggak pernah pas. Contoh aja yang gampang. Ya, waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, ya, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, di situ dikatakan sisa 12 bakul. Pertanyaannya, ngapain buat sisa-sisa Tuhan? Cukup aja buat 5.000 orang juga udah mujizatnya udah spektakuler itu, tanpa perlu ada sisa 12 bakul. Itu udah cukup spektakuler kan? Tapi kenapa Yesus melebihkan seolah-olah? Ya, ada sisa 12 bakul. Ya, kenapa sih nggak sisa hanya setengah bakul atau ya sisa sedikit atau ya yang saya bilang tadi nggak perlu lebih juga udah spektakuler itu, hanya dengan beberapa roti dan ikan memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, itu udah cukup spektakuler. Tetapi di situ dikatakan sisa 12 bakul. Ya, selalu kita lihat beberapa contoh-contoh firman Tuhan, ya, semua itu adalah semua sisa. Waktu janda itu juga menuangkan minyak, begitu dituang habis, ternyata itu waktu bayar hutang itu ternyata minyak yang ada itu juga masih sisa untuk kehidupan si janda itu dan anaknya. Jadi kita lihat baik-baik. Semua yang Yesus kerjakan buat kita itu nggak standar. Yesus kerjakan itu lebih. Ya, Yesus to do more buat kita. Nah, ini yang menjadi pemikiran buat kita. Yang pertama saya mau sampaikan begini, bahwa waktu Yesus kerjakan buat kita, ya, dia nggak pernah kasih kita yang pas. Dia kasih kita yang lebih. Kenapa? Prinsip Yesus adalah memberikan yang lebih. Dia melakukan lebih, to do more dari kebanyakan orang lain. Dia to do more daripada orang yang dia bisa lakukan. Kenapa? Dia bisa berikan yang terbaik buat kita. Artinya jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Waktu Yesus memberikan kita, dia nggak pernah memberikan kita yang pas, tetapi dia memberikan yang lebih. Dia memberikan sesuatu yang ada nilai surplusnya. Kita balik sejenak, kita berpikir sejenak. Kalau kita mau beli barang, sesuatu, apa yang kita cari? Kita cari kelebihannya. Betul nggak? Contoh aja gampang. Kita mungkin mau beli handphone merek tertentu, atau tipe tertentu dengan merek yang sama aja. Kita pasti akan compare. Selalu yang kita cari adalah apa yang lebih dari tipe ini. To do more apa yang kita bisa dapat dari tipe ini. Ya kan? Oh, mungkin kelebihannya ini. Nah, itu menjadi nilai surplus. Itu menjadi nilai lebih. Sehingga kita bisa pilih barang itu. Ya, oh, ini tipe ini harganya mirip-mirip. Kita akan compare. Kenapa? Oh, ini ternyata punya nilai lebih. Atau mungkin harganya sama. Ya, karena mereknya berbeda, ya, harganya sama. Ya, dengan tipe yang sama. Tetapi kita lihat apa sih kelebihannya dari dua tipe ini, dari dua merek ini. Kita pasti akan cari more-nya itu apa. Dan waktu kita ketemu more-nya itu apa, kita akan beli barang itu. Artinya gini,
Segala sesuatu itu harus ada nilai plusnya, baru kita akan mendapatkan. Artinya begini, bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Bagaimana dengan sikap kita? Bagaimana dengan attitude kita? Bagaimana dengan segala sesuatu yang kita kerjakan mungkin di dunia pekerjaan? Apakah ada nilai more-nya di dalam kehidupan kita? Sehingga kita bisa memberi nilai lebih kepada orang lain sekitarnya. Saya kasih gambar yang gimana ya. Contoh begini. Ya, kalau kita mau memperkerjakan seseorang, ya kan mungkin dia mungkin jadi karyawan kita atau mungkin dia pembantu kita atau apapun, ya pasti yang kita lihat adalah nilai lebih dari orang itu. Ya kan, mungkin ada beberapa tawaran. Ya kan, Pak, ini si A nih Pak, sekian lama kerja di ini. Pak, ini si B mau ngelamar kerja, Pak, si C. Yang kita lihat pasti apa? Kelebihannya apa dari orang-orang ini? Apa more-nya dari ketiga orang itu ke 4 orang ini? Waktu kita mendapatkan more yang lebih dari salah satu orang kandidat yang akan kita pekerjakan, kita akan pilih orang itu. Nah, di situ letak daripada kita bilang ya, kelebihan daripada bagaimana supaya kita dapat menjadi orang yang dipilih, istilah. Bagaimana kita menjadi pemenang di dalam kehidupan ini? Bagaimana kita punya nilai plus di mata dunia ini, bahkan di mata Tuhan. Saya kasih gambaran begini. Kadang-kadang di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang misalnya kita nggak lakukan juga nggak apa-apa gitu, ya kan. Tetapi kalau kita lakukan itu menjadi nilai plus buat kehidupan kita. Contoh aja yang gampang. Misalnya, oke, kita disuruh puasa misalnya setiap Sabtu. Kalau nggak puasa dosa nggak? Hilang nggak keselamatan kita? Saya rasa nggak. Betul nggak? Nggak mungkin, wah, keselamatannya hilang kenapa? Sabtu nggak puasa, gitu. Nggak. Tetapi kalau kita lakukan itu setiap Sabtu, ya kan, itu menjadi nilai surplus kita di mata Tuhan. Itu menjadi nilai more di mata Tuhan. Ya, itu nggak menghilang keselamatan kita. Dan saya juga percaya Tuhan nggak akan hukum kita. Wah, ini anak nggak puasa Sabtu, ya kan, gua bikin susah. Saya juga yakin nggak mungkin Tuhan kerjakan seperti itu. Ya, tetapi waktu kita puasa, ya, itu menjadi nilai more buat kita di mata Tuhan. Ya, paham ya, sudah saya kasih ya. Jadi ada nilai-nilai yang ya kita nggak lakukan juga sebenarnya nggak apa-apa. Tetapi waktu kita melakukan itu menjadi nilai plus buat kehidupan kita. Sehingga kadang-kadang Tuhan tanya begini, apa alasan ya untuk saya memberkati engkau lebih lagi? Atau saya kerjakan sesuatu mujizat lebih lagi? Apa nih alasan? Saya nggak bilang Tuhan itu bersyarat ya. Saya nggak bilang begitu ya. Saya percaya semua anugerah, semua yang Tuhan berikan itu nggak ada syarat. Saya percaya itu. Ya, tetapi saya juga percaya juga di satu sisi bahwa semua anugerah yang Tuhan berikan itu nggak keluar dengan sembarangan. Ya kan, nggak mungkin sembarangan. Contoh begini ya. Misalnya seseorang yang percaya Tuhan tapi hidupnya nggak di dalam kebenaran. Terus satu orang lagi yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Saya percaya anugerah berkat, anugerah kebaikan yang diterima kedua orang itu sangat beda pasti. Saya percaya. Dan sekali lagi saya nggak bilang bahwa anugerah Tuhan itu bersyarat. Enggak, kasih Tuhan tidak bersyarat. Kasih Tuhan itu kasih yang agape, kasih yang tidak ada tuntutan, kasih yang saya sangat percaya itu. Tetapi saya juga sekali lagi sangat percaya bahwa anugerah itu nggak dilepas dengan sembarangan. Anugerah itu nggak dilempar dengan begitu mudah. Anugerah itu akan terlepas dari Tuhan. Itu saya percaya Tuhan punya ada standar khusus yang kita juga tidak tahu. Nah, ini yang saya mau sampaikan hari ini, bahwa bagaimana supaya kita pribadi lepas pribadi mempunyai nilai plus di mata Tuhan. Bagaimana supaya kita itu ada apa sih, ngomong kasar gini, kenapa saya harus berkati kamu lebih? Nah, kita ada nilai plus yang Tuhan lihat di matanya, bahwa oh iya, ini nilai plus. Contoh lagi gampang. Waktu kita melihat orang lagi teng-teng barang dah yang simpel, ya kan, kesusahan buka pintu, ya di mall misalnya. Lalu kita nggak bantu orang itu, dosa nggak? Saya rasa nggak dosa ya. Nggak mungkin, wah kita jadi dihukum, lu kenapa nggak bantu orang yang sedang susah angkat barang untuk buka pintu, lalu kita kena murka Tuhan? Saya rasa enggak. Atau keselamatan kita hilang,
Ya, wah, lu nggak selamat, kenapa? Iya, tadi dia nggak bantu orang tuh buka pintu. Saya rasa juga enggak. Ya kan, benar ya, nggak dosa, nggak salah. Tetapi waktu kita tolong orang itu buka pintu, itu menjadi nilai plus buat kita di mata Tuhan. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi hari ini ya, coba perlihatkan sesuatu, mungkin hal-hal itu kecil, ya. Tapi waktu kecil itu akan menjadi sesuatu nilai plus di mata Tuhan. Saya cerita kemarin malam, sampai Bandung, saya sampai Jakarta, saya makan dulu, dan setelah itu saya pulang ke rumah, mampir ke tempat anjing, tempat dogi, untuk beli makanan anjing. Oke, tempatnya itu ruko. Jadi mobil saya parkir persis depan ruko dia. Jadi antara mobil sama ke dalam itu, ke kasir, istilahnya paling jarak 3-5 meter lah paling. Oke, saya beli 6 kaleng makanan anjing, ya, yang nggak terlalu besar gitu. Anggap sekaleng, apa ya kita bilang ya sekaleng kayak kornet begitulah. Ya, saya beli 6 kaleng, sama ada beberapa yang lain. Di tempat itu memang udah nggak siapin plastik. Ya. Kita tahu ya, kadang-kadang memang ada tempat-tempat yang memang udah nggak siapin kantong plastik, dan juga dia nggak jual gitu ya. Dan saya juga nggak akan beli karena juga dekat sekali sama mobil saya. Dan di mobil saya juga sebenarnya saya udah siapin banyak kantong gitu ya, untuk beli gitu. Tapi kan karena ini tanggung dan juga jarak dekat, ya udah saya berusaha untuk ambil itu semua, ya, untuk bawa itu semua. Itu pegawai itu ada satu orang yang kasir, yang melayani, satu orang duduk diam. Ya, sebenarnya itu di depan mata dia lihat saya sedang, tanda kutip, lumayan repot lah untuk ambil itu kaleng 6, ya, terus ada beberapa lagi makanan yang lain gitu ya. Ya minimal harusnya ya dia bantuin saya, atau minimal dia bukain pintu lah dengan tangan saya udah penuh ini. Akhirnya saya dorong pintu ini, saya tendang pakai kaki, bisa dorong pakai kaki ya sampai saya bisa keluar untuk ke mobil. Nah, lihat nggak di situ? Itu kan jadi nilai plus buat toko itu. Coba seandainya itu pegawainya bantuin, Pak, saya bawain Pak, ini kan itu juga nggak jauh, nggak anterin kemana ke rumah, itu di depan pintu mobil ada, ya kan? Atau minimal saya katakan dia bukain pintu, itu kan jadi nilai plus. Nah, itu yang saya bilang, itu kecil sebenarnya kan, satu masalah yang kecil, yang sebenarnya sepele gitu. Tetapi hal yang sepele itu sering kita lupakan sehingga kita kehilangan nilai plus di mata Tuhan atau di mata manusia. Makanya hari ini Tuhan tekankan baik-baik buat setiap daripada kita. Hari ini perhatikan, mungkin nggak harus yang spektakuler, yang mesti bagaimana, enggak. Hal-hal kecil seringkali itu akan menjadi nilai plus di mata Tuhan buat kehidupan kita. Dan itu penting. Sampai seperti anak sekolah. Kadang-kadang anak sekolah itu kumpulkan poinnya dulu ya, anak saya ingat kumpulkan poin. Kalau datang nggak terlambat dapat poin 1, kalau kerjakan tugas dapat poin lagi 1, kalau apa dapat poin 1. Tujuannya apa? Itu akan menjadi satu penilaian di akhir mereka sekolah, dan poin itu akan menjadi penilaian buat anak tersebut. Begitu juga dengan kehidupan kita. Pertanyaannya hari ini buat setiap dari kita, apa nilai poin kita di mata Tuhan? Apakah kita punya poin-poin plus di mata Tuhan sehingga Tuhan berkata bahwa ini anak yang aku sayang, ini anak yang aku ingini, ini anak yang berkenan di hadapanku. Itu yang Tuhan mau buat setiap daripada kita. Mari hari-hari ini kita memasuki nanti era tahun yang baru. Kita kumpulkan poin-poin, nilai-nilai plus di mata Tuhan. Tuhan, ini aku kerjakan, ini aku berikan. Nilai-nilai poin plus yang menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Karena dia melihat kita menjadi anak yang mempunyai nilai plus, nilai poin yang baik. Sudah, coba kita lihat di dalam firman Tuhan. Ya, ini menarik sekali ayat ini. Ayat ini sering kita baca, tetapi saya lihat dalam satu sisi yang lain. Matius 5 ayat 39. Nah, ini yang tadi saya cerita. Ya. Ini cara kerjanya Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa menampak pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Ya, ini ayat sudah kita sering dengar ya. Jadi orang berbuat jahat bukannya nggak hanya dibalas aja, ya. Tetapi kita kasih lagi pipi yang satunya. Ya, memang ini mungkin ini bukan secara arti sesungguhnya gitu ya. Tetapi Tuhan sedang mengajar kepada kita untuk to do more. Lakukan yang lebih. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkan jubahmu. Jadi nggak kasih hanya baju aja, jubah.
Sebenarnya kasih baju aja udah cukup, karena dia kan inginannya kan baju kan. Dia kan hendak menginginkan bajumu, ya kasih aja bajunya. Tetapi Tuhan katakan apa? Kasih juga jubahmu. Ini yang Tuhan sedang ajarkan, to do more. Nilai plus apa yang kau bisa berikan. Itu yang Tuhan mau buat kita hari-hari ini. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalannya sejauh 2 mil. Ya, itu yang namanya to do more. Lakukan yang lebih daripada apa yang menjadi standar. Seringkali kita minta sesuatu yang Tuhan lebih buat Tuhan kerjakan buat hidup kita. Tapi pertanyaannya buat kita pagi hari ini, apa yang lebih yang sudah kita kerjakan di mata Tuhan? Nah, ini prinsip. Ya, kalau orang minta baju, Tuhan nggak kata, udah kasih aja baju. Enggak, kasih jubah. Itu yang namanya nilai plus. Itu yang namanya to do more. Waktu orang suruh berjalan kau 1 mil, sebenarnya Tuhan berkata, ya udah kamu jalanin 1 mil. Itu udah cukup sebenarnya kan. Karena permintaannya baju, kasih baju cukup. Permintaannya jalan 1 mil, kita jalan 1 mil cukup sebenarnya. Tapi Tuhan nggak ajar seperti itu. Tuhan ajar, kalau kamu diminta baju, kasih jubah juga. Kalau kamu sudah jalan 1 mil, kamu jalan 2 mil. Kalau orang jahatin kamu, kasih lagi pipi kanan untuk dia tampar. Artinya apa? To do more, lakukan sesuatu yang lebih lagi nilainya daripada nilai yang standar. Jadi hari ini kalau kita semua mau melihat kebaikan Tuhan yang lebih, kalau kita mau melihat keberhasilan hari-hari ini, saya ingatkan dan saya mau tekankan hari ini, to do more, extra mile, apa yang kau bisa kerjakan, itu yang akan menjadi poin di mata Tuhan. Puji Tuhan, anak saya mengerti hal ini. Anak saya di Jerman, dia sudah bekerja ya di satu perusahaan yang bergerak sesuai dengan apa yang dia kuliah. Dia bekerja di perusahaan solar panel. Ya, solar tenaga surya. Ya, dia cerita kemarin bahwa dia dikasih tugas sama perusahaannya untuk mengerjakan 7 proyek, 7 gambar gitu ya mungkin ya, 7 ini. Tetapi dia kerjakan lebih, dia kerjakan 9. Saya tanya, kenapa kamu disuruh 7 ngapain bikin 9? Saya bilang begitu. Dia bilang ya nggak apa-apa. Dia bilang biar kita kasih lebih. Dia bilang. Saya tangkap ini. Ya kan kadang-kadang saya juga jadi belajar sesuatu. Saya tangkap ini. Contoh lagi kemarin lagi. Jam kerja sana kan kurang lebih sampai jam 4 sore, jam 5 sore jam sana. Dia kerja sampai malam. Saya ditanya, dikasih lemburan nggak kan gitu kan? Kan biasa kita di sini kan jam kerjanya nambah dikasih lemburan kan? Enggak katanya. Cuma dikasih kupon makan doang di kantin, dia bilang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Itu to do more namanya. Saya tangkap, saya bilang ya udah. Kerjakan yang terbaik, kerjakan yang lebih dari yang standar. Apa efeknya, saudara? Hari ini dia diangkat. Dia angkat jadi supervisor kecil-kecilan gitu ya. Kenapa saya bilang kecil-kecilan? Karena dia belum resmi kerja, karena dia masih kuliah. Ya, dia nggak sebenarnya memang belum boleh kerja full. Ya, dia hanya kerja 20 jam per minggu. Ya, jadi memang nggak bisa, belum full kerja. Ya, dia kerja di rumah dan beberapa kali kemarin setelah pandemi turun dia ke tempat, ke kantornya. Ya, jadi dia diangkat jadi supervisor mini. Ya, punya beberapa anak buah. Keren ya. Ya kan, kenapa? Karena itu hasil daripada to do more. Bagaimana dengan kita? Jangan kita sama orang dunia. Mungkin kita yang masih bekerja. Jam 5 teng. Kadang-kadang saya lihat jam 5 kurang udah pada beberes. Jam 5:10 udah kayak pantatnya kena kompor api. Ya kan, udah 10 menit lagi. Udah repot, udah mau pulang. Itu namanya kita tuh nggak to do more. Kalau kita kerja jam 5, ya oke lah, jam 5:10, jam 5:15 mungkin. Ya kalau memang ada yang tanggung kita kerjakan lebih lagi. Bukannya supaya kita cari muka, bukan tujuannya seperti itu. Bukannya kita tujuannya cari nama, bukan. Tapi tujuan kita adalah kita anak Tuhan. We must to do more. Kita harus kasih standar yang lebih. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih kita standar lebih. Kita sebagai anak-anaknya juga harus memberikan kasih standar yang lebih. Saya percaya ini akan ada satu langkah, satu poin, di mana di tahun yang akan datang 2022 kita justru akan diangkat naik tinggi, bukan semakin terpuruk keadaan. Saudara, ini poin, tolong dicatat baik-baik. Ini poin untuk kita memasuki tahun 2022. To do more,
extra mile. Disuruh ini, lakukan yang lebih. Lakukan yang lebih. Ya walaupun mungkin sesuatu yang mungkin, ya itu nggak salah. Kita nggak kerjakan itu juga nggak dosa. Tapi waktu kita lakukan itu menjadi satu nilai poin plus buat kita. Contoh lagi misalnya, anak kita tugasnya belajar sekolah, itu kewajiban dia. Ya, tetapi kalau dia membantu kita di rumah, ya dia tanpa disuruh, dia mungkin cuci piring, tanpa disuruh dia mungkin ngepel, mungkin gitu ya, apapun yang dia kerjakan, ya kan, itu menjadi nilai plus buat anak itu menjadi satu nilai yang lebih buat anak. Nah itu yang Tuhan mau buat setiap kita anak-anak. Hari ini pertanyaannya buat kita semua adalah, seberapa jauh kita sudah naik standar kita untuk kita kerjakan sesuatu dalam kehidupan ini? Apakah kita masih ikut standar atau bahkan kita di bawah standar? Jangan-jangan. Ya kita minta lebih dari Tuhan, tetapi yang kita kerjakan di bawah standar. Kerja di sekuler di dunia, kerjanya di bawah standar. Suruh datang jam 8 seperempat baru datang. Suruh kerja jam 5, jam kerjanya ini jam setengah 5 udah pulang, misalnya. Ya kan? Lalu kita mengharapkan yang lebih dari Tuhan. Bagaimana? Sama, semua kehidupan seperti itu. Apapun yang kita kerjakan baik, to do more. Lakukan yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan buat apa yang kita bisa kerjakan. Bukan untuk kita dinilai orang. Bukan karena kita untuk cari sesuatu. Tapi kita harus lakukan itu. Karena kita punya Tuhan yang melakukan to do more buat kehidupan kita. Dan kita selayaknya lakukan itu juga buat kehidupan kita. Nah, mari hari ini kita mulai kumpulkan poin-poin kita. Mungkin memang kita nggak bisa lihat poin itu. Kita juga nggak tahu poin itu. Tetapi kita mengerti bagaimana kita bisa mengumpulkan poin itu. Bagaimana kita mulai melakukan kebaikan demi kebaikan. Kita nggak lakukan kebaikan juga mungkin ya. Nggak nolong tetangga sebelah yang kesulitan juga mungkin ya udah, nggak apa-apa. Mungkin nggak akan hilang keselamatan kita kan. Tapi bukan hanya sekedar keselamatan kita. Tapi waktu kita melakukan itu menjadi satu nilai plus. Satu nilai lebih. Yang itu akan kita tabung di sorga. Kita tabung di dalam kerajaan Allah. Dan pada waktu dan pada saatnya itu akan dilepas kembali buat kita. Itu menjadi berkat, menjadi kemenangan, menjadi mujizat, menjadi jalan keluar, menjadi satu hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Haleluya. Sebab itu hari ini saudara, kasih dalam Tuhan Yesus, jangan pernah takut. Ya, satu contoh lagi sebelum saya lupa. Kita buka di dalam Lukas 6 ayat 38. Ya, ini jelas sekali contohnya. Dikatakan nih, berilah maka akan diberi. Suatu takaran yang baik, dipadatkan, digoncangkan, dan yang tumpah, itu semua akan diberi. Ya, kalau Tuhan berikan, sekali lagi saya mau katakan, dia nggak hanya sekedar satu takaran. Tapi satu takaran yang dipadatkan, yang digoncang, yang dipadatkan, ditaruh lagi, sampai tumpah. Semua tumpahannya dikasih sama kita. Kenapa? Karena Allah kita. To do more buat kita. Dia bukan Allah yang kasih sesuatu standar. Dia bukan kasih sesuatu buat kita yang pas-pasan, tapi dilakukan kita yang terbaik buat kita. Hari ini saya hanya mengingatkan buat setiap dari kita. Ayo, tingkatkan poin kita, kehidupan kita di mata Tuhan. Sehingga waktu Tuhan melihat kita, tilik kita. Saya percaya Tuhan matanya menjelajah. Firman Tuhan katakan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang-orang yang akan dianugerahi, mencari orang-orang yang istilahnya bernilai poin lebih yang akan Tuhan anugerahkan. Nah, itulah harusnya Tuhan mendapatkan kita. Tuhan, ini saya. Tuhan lihat, oh iya ada poin. Oh ini benar ini. Oh ini ya peduli sama orang. Oh ini baik sama orang. Oh ini kerjanya baik. Oh ini ada nilai plus. Jangan standar dunia aja kita udah nggak bisa lakukan. Kerjanya udah malas-malesan, kerjanya udah seenak-enaknya, kerjanya di bawah standar. Dalam kehidupan keluarga juga begitu standar. Ya kan di rumah juga ya di bawah standar gitu istilahnya. Ya kan nggak ngebantu istri, nggak apa di bawah standar semua. Anak nggak diperhatikan, di bawah standar semua. Lalu kita mau bilang Tuhan berikan aku lebih, Tuhan berikan aku sesuatu. Coba tolong kita pikir sejenak. Jangan kita menuntut Tuhan terlebih dahulu. Jangan kita menuntut Tuhan sesuatu kerjakan buat hidup kita. Pertanyaannya buat kita adalah, sudah belum kita mempunyai poin-poin lebih dalam kehidupan kita? Kita nggak perlu minta mujizat Tuhan. Kita nggak perlu Tuhan buka jalan sampai bagaimanapun. Waktu kita mempunyai nilai poin-poin plus di mata Tuhan, saya mau katakan,
engkau tidak perlu minta apapun. Tuhan pasti akan melimpahkan itu. Satu takaran yang penuh, yang dipadatkan, yang digoncangkan sampai tumpah. Itu yang Tuhan akan berikan buat kita. Itu dahsyatnya Tuhan. Hari ini coba mulai introspeksi buat kehidupan kita. Sebelum kita akhiri 2021 ini, coba kita mulai flashback ke belakang sejenak. Apakah kita sudah to do more di dalam kehidupan kita? Atau kita masih standar? Atau jangan-jangan kita masih di bawah standar? Kalau memang itu kita dapati bahwa, ya itu aku. Mari kita mulai naikkan perlahan-lahan. Terus, setiap hari, give the point buat Tuhan. Apa poinnya buat Tuhan hari ini? Apa poin kebaikan yang kita sudah tabung? Apa poin kelebihan yang kita sudah tabung buat kehidupan kita? Hari ini mulai pikirkan itu. Saya percaya, saya kasih, keadaan kita nggak akan ditentukan, kehidupan kita nggak akan ditentukan oleh keadaan apapun yang ada. Saya sangat sedih kalau orang Kristen berkata, aduh ya, resesi ya, aduh pandemi ya. Itu saya mau katakan kita sedang mengecilkan Tuhan kita. Itu namanya mengerdilkan Tuhan. Emang Tuhan nggak bisa berkati kita di masa pandemi? Emang Tuhan nggak bisa berkati kita di masa kekeringan? Ishak menabur di masa kekeringan, dan dalam tahun itu juga dia menuai beratus-ratus lipat kali ganda. Kenapa? Karena Tuhan tidak terbatas oleh apapun juga. Keadaan boleh pandemi, keadaan boleh musim kekeringan, keadaan boleh apapun yang orang boleh sebutkan. Tetapi saya mau katakan dengan pasti, Tuhan kita sanggup memberkati kita, Tuhan kita sanggup pelihara kehidupan kita, Tuhan kita sanggup untuk menjaga kehidupan kita. Itu yang saya pegang dan itu yang saya percaya. Bagian saya mengeluarkan buah-buah itu. Yang bahasa saya sekarang itu poin-poin yang kita bisa keluarkan. Ya kan, poin-poin apa yang kita mesti berbuat baik. Ada teman kita, ada saudara kita yang susah. Ada orang yang butuh penghiburan. Ada orang yang mungkin perlu didoakan. Ada orang yang mungkin perlu kita tolong. Ada orang yang mungkin perlu sesuatu buat kita. Itu poin yang harus kita keluarkan. Ya kan, kita nggak nolong orang itu sekali lagi, mungkin nggak dosa. Ya kan, nggak ada urusan kalau itu orang lain kok. Tapi semenjak karena kita tahu, kita dengar, kita lihat, kenapa kita nggak lakukan sesuatu buat orang itu? Itu yang namanya to do more. Itu poin-poin yang kita kumpulkan. Dan poin-poin itu yang akan berharga di mata Tuhan. Sehingga berkat itu, kasih karunia itu akan turun mengalir deras buat kehidupan kita. Jangan pernah takut menghadapi apapun juga. Bagian kita, kumpulkan poin, to do more. Lakukan jauh di atas standar yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Tuhan pasti limpahkan berkat kita dengan luar biasa. Tuhan akan pasti jaga kita melimpahkan. Sekali lagi saya tekankan, Tuhan bukannya pilih kasih, tapi pasti ada standar Tuhan. Yang Tuhan pasti akan taruh buat setiap kehidupan anak-anaknya. Di mana berkat kasih karunia itu akan turun mengalir melimpah. Buat setiap anak-anak yang dia lihat ada nilai plus. Kalau kita beli barang aja, kita cari nilai plus. Terlebih lagi juga Tuhan juga tahu. Dia akan cari nilai plus buat setiap kita. Mari hari ini kita bersaing. Bersaing bukannya bersaing untuk apa? Bersaing berlomba-lomba. Untuk mengumpulkan poin yang terbaik, terbanyak di mata Tuhan. Sehingga kita akan melihat hidup kita. Hidup yang penuh dengan kemenangan. Karena Tuhan melihat poin-poin plus itu dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Jangan pernah lupa untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi. Extra mile yang kita harus kerjakan. Minta baju, kasih jubah. Minta jalan 1 mile, kita jalan 2 mile. Di kanan, kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Extra mile namanya. Lebih. Ya, disuruh ini, lebih. Disuruh tugas ini, lebih. Itu yang harus kita kerjakan. Dan Tuhan akan melihat kasih kuasa Tuhan. Pasti mengalir melimpah-limpah atas kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati kita melimpah-limpah. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau memberikan satu pelajaran yang baru buat setiap kami. Kalau Tuhan sudah kerjakan yang terbaik, Tuhan tidak pernah memberikan yang standar buat setiap kami. Engkau selalu memberikan extra mile. Engkau selalu to do more buat setiap kami. Dan itulah yang Engkau kehendaki buat setiap kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami ingat to do more Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan. Hari ini kami diingatkan Tuhan untuk kami to do more. Kami berjalan extra mile. Kami melakukan lebih dari standar. Kami melakukan lebih lagi Tuhan. Seperti apa yang Engkau sedang kerjakan buat
buat hidup kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, kalau selama ini kami kerjakan segala sesuatu, pekerjaan kami, pelayanan kami, hidup keluarga kami, hidup kami sehari-hari, itu di bawah standar. Hari ini kami akan terus meningkatkan, Tuhan. Kami akan terus di atas standar. Kami akan melakukan to do more dalam setiap aspek kehidupan kami, Tuhan. Kami akan berlomba-lomba mengumpulkan poin extra mile itu di hadapan Tuhan, sehingga pada waktunya Engkau akan merilis setiap poin-poin itu atas setiap kehidupan kami kembali. Seperti satu takaran yang dipadatkan, diguncangkan, sampai tumpah. Dan itu yang Kau berikan semuanya buat setiap kami. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Ajar Tuhan buat setiap mereka yang mendengar firman ini menjadi rema. Mereka tangkap kebenarannya, mereka tangkap esensinya, dan mereka kerjakan dalam setiap kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, di seluruh kehidupan, aspek kehidupan mereka, di pekerjaan mereka, di dalam kehidupan keluarga mereka, di dalam pelayanan mereka to do more, mereka extra mile. Lakukan itu dengan terbaik, sehingga mereka akan melihat sesuatu waktu nanti anugerah kasih itu akan terilis atas setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang sudah Engkau limpahkan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau pegang kendali atas setiap kehidupan kami. Keadaan apapun boleh terjadi, walau bumi bergoncang, apapun yang boleh ada, kami tetap pegang janji Tuhan. Kami pegang firman Tuhan. Bumi berlalu, langit boleh, apapun yang boleh terjadi, tapi kami percaya kami aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Karena kami hidup, bukan karena kami melihat, tapi karena hidup, karena kami percaya akan kebenaran firman Tuhan yang berjanji Engkau akan memberkati kami, yang berjanji Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, yang berkata bahwa Engkau tidak akan pernah jauh atas kehidupan kami, Engkau yang akan menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami melepaskan berkat buat setiap mereka semua. Biar kasih karunia Tuhan melimpah atas setiap mereka, menangkap setiap firman Tuhan, mengerjakan dan melakukannya dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang extraordinary. Mereka orang-orang yang di atas standar. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, karena mereka punya Tuhan yang luar biasa. Dan pada waktunya, pada saatnya mereka akan melihat janji Tuhan. Poin-poin itu akan kembali atas setiap mereka, dan mereka menikmati kasih Tuhan. Mereka menikmati kebaikan Tuhan. Mereka menikmati janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat buat kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati melimpah-limpah. Tuhan Yesus luar biasa buat kita semua. Haleluya, haleluya.